apa kabar? Pernah kepikiran nggak kalau salah satu alat matematika yang paling powerful itu sebenarnya tersembunyi di kegiatan kita sehari-hari? Nah, kali ini kita akan bongkar satu konsep simpel yang bisa bantu kita mengukur apa aja, mulai dari resep kue sampai peta benua. Coba bayangin deh, kamu lagi lihat-lihat resep di internet dan nemu resep kue yang kelihatannya, wah sempurna banget. Semua bahan-bahannya tertulis jelas untuk bikin satu loyang kue yang lezat. Tapi, ada tantangan kecil nih. Kamu ternyata harus bikin 5 kue buat acara kumpul-kumpul. Nah loh, gimana caranya nyesuaiin resepnya biar rasanya tetap pas dan gak gagal? Ini nih, masalah nyata yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Jawabannya ada di satu ide matematika yang kelihatannya simple tapi super berguna. Oke, mari kita bedah ide intinya hari ini. Rasio, atau bisa kita sebut juga sebagai kunci perbandingan. Jadi, apa sih sebenarnya rasio itu? Gampangnya gini, rasio itu adalah cara kita membandingkan satu jumlah dengan jumlah lainnya. Fokusnya bukan di angkanya, tapi di hubungan antar angka itu. Dan inilah yang akan jadi senjata utama kita. Kamu mungkin bakal lihat rasio ditulis dalam beberapa cara, tapi artinya ya sama aja. Mau itu pakai garis miring kayak pecahan, pakai titik dua, atau ditulis pakai kata-kata banding, idenya tetap satu, membandingkan. Nah, ini contoh di dunia nyata. Misalkan ada donasi 80 paket makanan dan 100 limut. Kita nggak cuma lihat angkanya aja, kita bisa sederhanakan jadi rasio 4:5. Dengan begini, kita langsung dapat gambaran yang lebih jelas soal proporsinya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis rasio yang pertama, yang langsung menjawab masalah kue kita tadi. Ini dia, perbandingan senilai. Gampangnya, semakin banyak, ya semakin banyak. Konsepnya ini logis banget. Kalau satu hal bertambah, hal lain yang berhubungan sama dia, ya ikutan nambah juga. Makin banyak bahan yang kamu pakai, ya makin banyak kue yang jadi. Masuk akal kan? Nah, ini dia solusinya. Kita balik ke resep awal. Rasio kuenya kan 1:5. Jadi kalau resep aslinya butuh 200 gram tepung, ya untuk 5 kue tinggal kita kalikan 5 aja. Hasilnya 1000 gram. Simple banget kan? Konsep ini nggak cuma buat di dapur loh. Yuk, kita pindah ke lintasan lari. Bayangin ada seorang atlet yang lari dengan kecepatan yang stabil. Coba pikirin deh, kalau waktu larinya jadi 6 kali lebih lama, dari 10 menit jadi 60 menit. Kira-kira apa yang terjadi sama jarak yang dia tempuh? Tentu aja, jaraknya juga jadi 6 kali lipat lebih jauh. Dari 300 meter jadi 1800 meter. Waktunya nambah, jaraknya pun nambah secara proporsional. Nah, itulah inti dari rasio senilai. Tapi gimana kalau hubungannya justru kebalik? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Yuk kita kenalan sama perbandingan berbalik nilai, di mana motonya adalah semakin banyak malah semakin sedikit. Jadi, kadang-kadang tuh waktu satu hal kita tambah, hal lainnya malah jadi berkurang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini sering banget terjadi di sekitar kita loh. Slide ini menjelasin perbedaannya dengan pas banget. Di satu sisi, makin banyak pulpen yang dibeli, biayanya makin besar. Itu rasio senilai. Di sisi lain, makin banyak pekerja yang ngerjain proyek, waktu yang dibutuhin malah makin sedikit. Itulah rasio berbalik nilai. Beda banget kan logikanya? Oke, kita ambil contoh klasik ya. Sebuah proyek jembatan direncanain selesai dalam 132 hari oleh 72 pekerja. Tapi, di tengah jalan, mereka nambah 24 pekerja lagi. Menurut kamu, apa yang bakal terjadi sama waktu penyelesaiannya? Kuncinya adalah total beban kerja proyeknya itu tetap sama. Jadi kita bisa hitung dulu nih beban kerjanya. 72 pekerja dikali 132 hari. Terus total beban kerja itu kita bagi dengan jumlah pekerja yang baru, yaitu 96 orang. Hasilnya, proyeknya bakal kelar cuma dalam 99 hari, jauh lebih cepat. Dari dapur ke lokasi proyek, sekarang kita beralih ke aplikasi rasio yang mungkin paling bikin kita takjub. Gimana caranya kita bisa memasukkan seluruh dunia ke dalam selembar kertas? Coba deh, lihat peta ini. Detail, kompleks, dan mencakup area yang luas banget. Gimana mungkin ya semua informasi geografis ini, gunung, kota, jalanan, bisa ditampilin dengan akurat di sini? Jawabannya adalah skala. Ya, skala pada peta itu pada dasarnya adalah rasio yang jadi jembatan antara jarak yang kita lihat di peta dengan jarak yang sesungguhnya di dunia nyata.
Di peta Jawa Barat yang kita lihat tadi, skalanya sebesar ini. 1:1.750.000. Angkanya gede banget kan? Tapi ini artinya apa? Artinya, setiap 1 sentimeter yang kamu ukur di peta, itu sama dengan 17,5 kilometer di dunia nyata. Luar biasa kan? Rasio memungkinkan kita mengecilkan benua jadi sesuatu yang bisa kita genggam. Keren banget. Pada akhirnya, semua contoh tadi, dari kue, lari, konstruksi, sampai peta, ngajarin kita tentang satu hal. Seperti yang tertulis di sumber kita, perbandingan itu adalah hikmah keseimbangan. Ini adalah cara matematika untuk melihat harmoni dan proporsi yang ada di dunia sekitar kita. Jadi mulai sekarang, coba deh perhatiin sekitar. Waktu kamu masak, ngerencanain perjalanan, atau baca berita, kamu akan mulai menyadari kekuatan tersembunyi rasio ada di mana-mana. Pertanyaannya adalah, di mana kamu akan melihatnya pertama kali?